Semua orang tidak berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman mereka. Bahkan Karen terang-terangan memasang senyum ejekan di bibirnya. Dari mana saja kamu baru pulang jam segini? Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan? Pekerjaan apa? Konbekes langsung mengernyitkan dahi dan berdecak pelan. Kenapa anak ini sama sekali tidak memiliki bagian yang menyenangkan hati? Lebih baik kamu memanfaatkan waktu buat mendekatkan diri dengan Nona Sorpel. Sampai barusan saya memang sedang bersama Camilla kok. Seketika kehabisan kata-kata, Konbekes berdeham berulang kali. Setelah memperhatikan pemandangan itu sejenak tanpa suara, pandangan Juela perlahan teralih ke bawah. Terlihat lembaran-lembaran dokumen berserakan di mana-mana. Dokumen yang tidak jauh berbeda dari surat utang yang baru saja ditunjukkan Camilla padanya. Mungkin ini adalah sisa utang lain yang dimaksud oleh Camilla. Sebenarnya berapa banyak utang judi yang sudah dibuat? Saat Juela mengungkit masalah utang judi, semua orang di ruangan itu langsung memasang wajah keruh. Khususnya Mantis. Dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kemarahannya. Dengan langkah lebar, dia mendekati Juela, lalu mencolek-colek kepala adiknya dengan jari telunjuknya. Kamu itu siapa berani-beraninya ikut campur? Aku bertanya karena cemas. Utang yang dibuat kakak itu tidak cuma ini saja kan? Tawa konyol keluar dari mulut Mantis. Disusul dorongan tangannya yang makin kasar. Dorongan pada tubuh Juela bahkan cukup kuat hingga membuat tubuhnya terhuyung. Sudah kubilang, kamu yang bukan siapa-siapa ini tidak usah ikut campur. Melihat perlakuan itu, tidak ada satu orang pun di ruangan tersebut yang mencoba menghentikan aksi Mantis. Mereka justru menatap Juela dengan pandangan sinis, seolah menyetujui ucapan Mantis. Berani-beraninya anak kurang ajar ini kembali mencoba mengajari kakaknya. Sebenarnya sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Juela, berani-beraninya kamu bicara begitu. Kurang ajar sekali. Apakah ibu mengajarimu untuk jadi anak tidak sopan? Cepat minta maaf pada Mantis. Juela menatap ibunya sejenak dalam diam. Setiap kali terjadi percekcokan, ibunya memang selalu berpihak pada dua orang lainnya. Hal itu sudah biasa terjadi. Tapi kenapa hari ini dadanya terasa begitu sesak? Dibandingkan rasa marah, rasa pahit dan getir justru menyelimuti hatinya terlebih dahulu. Suruh dia keluar saja lah, Bu. Lagi pula ini kan obrolan keluarga. Kenapa dia harus masuk ke sini? Beneran tidak tahu diri. Mendengar ucapan Karen yang masih dipenuhi nada ejekan, pandangan Juela perlahan teralih pada adik perempuannya itu. Ini juga kalimat yang selalu dia dengar dan biasanya selalu diabaikan begitu saja. Juela selalu menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa Karen masih sangat muda. Dan fakta bahwa mereka bukan saudara kandung mungkin masih menjadi guncangan bagi anak itu. Kalian berdua mengambil anak ini dari mana sih? Sampai-sampai. Seketika, keheningan mencekam melingkupi ruangan. Bahkan Karen yang pipinya baru saja ditampar oleh Juela hanya bisa membeku dengan kepala terlempar ke samping untuk beberapa saat. Setelah jeda yang lama, Karen memegang pipinya lalu menoleh menatap Juela. Mata Karen sudah digenangi air mata yang siap tumpah. Jika ini aku yang dulu, aku pasti sudah panik setengah mati dan berusaha menenangkan Karen. Berceloteh bahwa itu adalah kesalahan, meminta maaf sedalam-dalamnya, dan memohon ampun berulang kali sampai amarah Karen mereda. Namun, dasar anak kurang ajar. Juela mengembalikan kalimat yang baru saja diucapkan ibunya kepadanya secara utuh, dengan sorot mata yang jauh lebih dingin dari biasanya. Melihat hal itu, Karen tersentak dan tubuhnya gemetaran. Barulah dia menyadari bahwa sosok di hadapannya saat ini bukanlah Juela yang selalu mengalah padanya seperti biasa. Juela! Baru tersadar dari syoknya, Kontes Bekes berteriak histeris sambil menerjang maju dan mendorong Juela dengan kuat, seolah menyuruh Juela segera menjauh dari putrinya. Begitu ibunya mendekat, Karen langsung meledakkan tangisnya. Ditampar untuk pertama kali dalam hidupnya, ditambah kenyataan bahwa pelakunya adalah Juela, membuatnya merasa sangat sedih sekaligus terhina. Apa-apaan kamu ini? Berani-beraninya melayangkan tangan pada Karen. Kak Mantis juga selalu main tangan pada aku kok. Itu kan, waktu bagian dalam mulut kerobek karena dipukul Kak Mantis, ibu bilang apa? Ibu bilang kenapa aku bertingkah tidak sopan pada orang yang lebih tua. Dan bilang kalau itu kesalahanku. Makanya aku mendidik Karen.
karena dia baru saja bertingkah tidak sopan padaku yang lebih tua darinya. Kamu berani-beraninya membantah. Melihat istrinya tidak mampu berkata-kata lagi, Kon Bekes bergegas maju dan berteriak mengancam ke arah Juela. Kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Cepat minta maaf pada Karen sekarang juga. Kamu tidak dengar kata ayahmu. Cepat minta maaf pada Karen. Menatap 4 orang yang mengepung dirinya, Juela tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Tak lama kemudian, tawa hampa meluncur dari bibirnya. Apakah hal sepele seperti ini yang berusaha aku jaga selama ini? Apakah balasan dari semua rasa sabar yang kutahan selama ini hanya sebegini? Sebenarnya apa yang kuharapkan? Demi apa aku menahan semuanya selama ini? Setelah tertawa cukup lama, dia merogoh sesuatu dari balik bajunya. Itu adalah bola komunikasi. Bola komunikasi itu bahkan memancarkan cahaya terang, menandakan bahwa sambungannya sudah terhubung dengan seseorang di seberang sana. Camilla, katakan. Suara yang meluncur dari bola komunikasi itu seketika membuat suasana ruangan menjadi senyap seketika. Raut wajah semua orang berubah panik secara jelas. Hal yang sama berlaku untuk Kon Bekes. Dia sama sekali tidak mengerti situasi gila apa yang sedang terjadi. Kenapa bola komunikasi itu dihubungkan? Terlebih lagi dengan Nona Sorpel, bukan orang lain. Jika sambungan itu sudah terhubung sejak awal, jangan-jangan... Tunggu dulu. Kalau begitu situasi barusan, apakah Camilla mendengar semuanya tanpa terkecuali? Seakan menyadari kesalahan mereka, wajah Kon Bekes berubah pucat pasi dalam sekejap. Bagi Kon Bekes yang belakangan ini sedang gencar mendatangi kediaman Sorpel demi menjalin kerjasama perdagangan dengan Kekaisaran Gracia, situasi ini benar-benar sangat menyudutkan posisinya. Camilla, sepertinya keputusan terbaik adalah mendengarkan ucapanmu. Kamu dengar semuanya kan? Iya. Instruksi untuk menyambungkan bola komunikasi itu sebenarnya berasal dari Camilla. Awalnya, Camilla memaksakan diri ingin ikut karena khawatir. Tetapi setelah Juela bersikeras pergi sendiri, Camilla menyodorkan bola komunikasi itu ke tangannya. Dia berpesan agar Juela segera mengaktifkan bola komunikasi itu begitu melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah untuk berjaga-jaga. Pandangan Juela menyapu 4 orang di hadapannya satu persatu. Akan membuang mereka. Rasanya sudah tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan hubungan ini. Kamu, tolong bantu aku untuk memutuskannya. Menahan air mata yang hampir meledak, Juela menyatakan keputusannya dengan suara tegas. Aku mau memutuskan ikatan dengan mereka. Kamu bicara apa sekarang? Berani-beraninya kau meracau tak karuan. Cepat matikan alat itu sekarang juga. Anak ini benar-benar sudah gila. Barulah keempat orang itu kembali berteriak heboh. Wajah mereka dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan saat bergegas mencoba merebut bola komunikasi dari tangan Juela. Bagaimanapun, mereka harus meredam situasi ini secepatnya. Semuanya harap tenang. Namun di saat yang sama, suara pelan Camilla yang terdengar dari balik bola komunikasi membuat mereka seketika tersentak. Suaranya sama sekali tidak keras, tetapi entah mengapa perkataannya sanggup membuat tengkuk merinding. Hingga mereka refleks bungkam saat itu juga. Anda sekalian pasti sudah tahu mengenai wewenang khusus yang diberikan kepada 3 keluarga pelindung Kekaisaran Febler, kan? Apa maksud ucapanmu? Sorpel, Sephra, Jabilon, ketiga duk beserta keturunan langsungnya memiliki hak untuk menjatuhkan tindakan tegas seketika saat menyaksikan tindakan yang tidak adil. Meskipun ada kelanjutan hukum yang berbunyi, namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan kehendak kekaisaran, dan seterusnya. Bagaimanapun juga, seluruh bangsawan Febler pasti mengetahui aturan dasar ini. Meskipun secara teknis Camilla bukan anak kandung Duke, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang cukup nekat untuk menyanggah statusnya di depan umum. Mereka semuanya bisa kebingungan, tidak mengerti kenapa Camilla tiba-tiba membicarakan wewenang tersebut. Aku akan menggunakan wewenang itu sekarang. Apa yang sebenarnya ingin? Aku mencabut hak pengasuhan keluarga Bekes atas Nona Juela. Apa? Seketika raut wajah semua orang di ruangan itu, kecuali Juela, berubah linglung. Jangan-jangan maksudnya dia mau mencoret Juela dari silsilah keluarga mereka sekarang juga. Apa-apaan ucapanmu ini? Atas dasar apa kamu lancang mengatur anak itu? Kamu harus tahu, kalau tindakan tegas ketika ini juga menuntut tanggung jawab penuh dari pelakunya. Kami akan mengajukan protes resmi atas tindakan ini.
Tentu saja aku tahu, makin besar wewenangnya, makin besar pula tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemiliknya. Kalau kamu sudah tahu, kenapa? Kenapa? Anda pikir aku tidak mampu menanggungnya? Lidah Konbekes ketika keluh. Bahkan tanpa membawa-bawa statusnya sebagai putri Sorpel pun, reputasi Camilla yang belakangan ini dieluk-elukan masyarakat sebagai orang suci sungguh luar biasa. Apalagi di saat terkuak bahwa dia adalah putri kandung Duk Eskra yang memegang kekuasaan penuh di Kekaisaran Gracia, apakah ada hal di dunia ini yang tidak bisa dia tanggung? Asal kalian tahu ya, kekerasan dan makian yang Anda sekalian lontarkan pada Nona Juela barusan sudah terekam sepenuhnya di dalam bola rekaman. Kenapa kamu merekamnya? Kekerasan dari mana? Setelah memperhatikan keluarganya yang berteriak dengan wajah memerah, Karen berkata dengan suara terisak. Bukankah ini justru bagus? Anak seperti dia, untuk apa bertahan lebih lama di rumah kita? Mendengar teriakan penuh kebencian dari Karen, Konbekes dan istrinya tertegun sejenak. Meskipun awalnya mereka panik dan langsung menyerang ucapan Camilla, tetapi apa yang dikatakan Karen ada benarnya juga. Lagi pula, belakangan ini keberadaan Juela yang makin bertolak belakang dengan mereka memang sangat mengganggu pikiran. Namun karena dia dikenal sebagai putri kandung, mereka tidak bisa begitu saja membuangnya. Jika ada kesempatan untuk memutuskan hubungan seperti ini, bukankah ini pilihan yang tidak buruk? Tentu saja mereka harus membuat alasan yang masuk akal kepada publik mengenai status Juela yang bukan anak kandung serta alasan pembatalan adopsi ini. Tetapi usaha sebesar itu bukan masalah besar. Juela, ya, membaca dengan jelas pikiran keluarga, atau lebih tepatnya, orang-orang yang pernah menjadi keluarganya, ekspresi Juela berubah makin dingin. Dalam waktu 15 menit, namamu akan dihapus dari keluarga Bekes. Artinya, sampai waktu itu tiba, kamu masih berstatus sebagai putri Bekes. Camilla jeda sejenak, lalu terdengar kekehan kecil darinya. Suara tawa itu membuat wajah keluarga Bekes makin tegang. Apa dia sudah gila? Apakah situasi ini lucu baginya? Firasat buruk yang tidak tertahankan mulai menyelimuti pikiran mereka. Kemampuanmu sedang dipantau oleh pihak kekaisaran. Mereka pasti akan segera memberimu gelar bangsawan mandiri atau memasukkanmu ke keluarga lain agar kamu tidak pindah menjadi warga negara asing. Camilla melanjutkan ucapannya dengan nada ceria seolah sedang bernyanyi. Tentu saja, terlepas dari hal itu, keluarga Sorpel akan terus melindunginya. Kamu akan tetap hidup sebagai bangsawan ke depannya, dan ada aku di belakangmu. Hampir saja kamu harus menanggung utang yang dibuat manusia itu. Tidakkah kamu merasa rugi kalau mengakhirinya begitu saja? Mengetahui apa maksud dari ucapan Camilla, mata Juela mendadak melebar. Makanya, tawa Camilla terdengar makin puas di seberang sana. Hajar saja sepuasmu. Sambungan komunikasi terputus begitu saja. Mendengar seluruh percakapan itu, raut wajah keempat orang di ruangan itu seketika berkerut parah. Maksudnya utang apa? Apakah yang dimaksud adalah dokumen yang berserakan di lantai saat ini? Apakah dia berpikir uang sekecil ini tidak bisa dilunasi hingga harus membebankannya pada anggota keluarga lain? Sebenarnya dia menganggap keluarganya ini apa? Sepertinya kakak, maksud saya, Tuan Muda Bekes tidak punya kemampuan untuk melunasinya. Jadi saya serahkan ini pada Anda, Kon Bekes. Silakan diterima. Melihat Juela yang merubah panggilannya dengan begitu mudah, wajah Kon Bekes makin terlihat garang. Namun orang yang paling terkejut saat ini sebenarnya adalah Juela sendiri. Hubungan yang tadinya ditahan mati-matian, ternyata bisa dilepaskan tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun hingga terasa konyol. Mungkin jauh di dalam hatinya, dia sudah menghapus keberadaan mereka sejak lama. Saya beri tenggat waktu 1 bulan. Juela meletakkan dokumen yang dibawanya tepat di hadapan Konbekes dan Mantis. Konbekes merebut dokumen itu lalu membacanya dengan cepat. Raut wajahnya yang tadinya garang perlahan membeku seketika. Dia terkejut melihat nominal utang yang sangat fantastis. Dan terkejut kedua kali melihat nama putranya tertera di kolom tanda tangan. Lalu saat melihat nama pihak yang memegang hak tagih utang tersebut, matanya melotot lebar dan dia mendadak kehabisan kata-kata. Di sana tertera nama Juela, sosok yang hingga barusan masih berstatus sebagai putrinya. Di kolom tanda tangannya
Nama belakang Bekes sudah tidak terlihat lagi. Waktunya 1 bulan. Bunga untuk periode tersebut saya anggap sebagai imbalan atas biaya membesarkan saya selama ini. Kalau dihitung-hitung, Anda pasti tahu kalau saya yang sebenarnya rugi, kan? Kamu? Mewakili Konbekes yang terperanjat sampai tidak bisa melontarkan kata-kata, Mantis melangkah maju menekan Juela. Bisa-bisanya kamu bertingkah begini. Kamu berani minta uang pada siapa? Apa? Tidak ambil bunga? Kamu benar-benar sudah gila ya? Seperti biasa, Mantis langsung melayangkan tangannya ke udara. Namun di saat yang sama, benda yang dilemparkan Juela seketika mengikat tubuh Mantis dengan sangat erat. Itu adalah gelang sihir yang dipinjamkan Camilla untuk berjaga-jaga. Padahal Camilla terus menekankan betapa berharganya benda itu saat meminjamkannya. Meskipun tingkah sok pamer Camilla waktu itu terlihat menggemaskan sih. Kamu, lepaskan ini sekarang juga. Kamu benar-benar mau mati. Saat Juela menggerakkan tangannya sesuai instruksi Camilla, gelang sihir yang mengikat tubuh Mantis kian menyempit dan menyiksanya dengan rasa sakit. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan. Mantis, ya ampun, Mantis kesakitan. Cepat lepaskan dia. Konbekes dan istrinya berteriak histeris ke arah Juela. Namun Juela berpura-pura tidak mendengar ucapan mereka dan tetap melangkah mendekati Mantis. Kamu, dasar anak brengsek. Keheningan kembali melingkupi ruangan seketika. Suara tamparan keras bergema memenuhi ruangan. Bukan cuma Mantis yang ditampar oleh Juela, tetapi semua orang yang tadinya berteriak ikut melongo tak percaya. Juela tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menendang tulang kering Mantis dengan sekuat tenaga. Sambil mencengkeram erat kerah baju Mantis yang meringis kesakitan, Juela meluapkan seluruh emosi yang terpendam selama ini. Kebiasaan burukmu yang suka main tangan itu, Camilla bilang, cuma ada satu obat untuk lelaki yang suka main judi dan main tangan pada perempuan. Juela menghentikan ucapannya sejenak, lalu menatap tangan Mantis dengan sorot mata dingin. Katanya, potong saja pergelangan tangannya sekalian. Menatap sorot mata dingin Juela yang tampak seolah benar-benar akan memotong pergelangan tangannya saat itu juga, Mantis sampai menahan nafas dan melupakan rasa sakit akibat jeratan gelang sihir. Waktunya 1 bulan. Kalau tidak dilunasi dalam jangka waktu itu, pergelangan tangan burukmu ini yang akan kuambil lebih dulu. Usai mengucapkan hal itu, Juela menyapu pandangannya ke arah 4 orang yang pernah dia sebut sebagai keluarga. Berbeda dari sebelumnya, tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang berani membuka suara. Terakhir, pandangan Juela tertuju pada Karen yang tampak ketakutan. CL Shop tidak menerima pesananmu lagi. Maksudmu apa? Melihat Juela melangkah mendekat, Karen sempat tersentak ketakutan karena takut ditampar lagi. Tetapi dia kembali berteriak histeris seolah menghilangkan rasa takutnya. Kamu itu siapa? Itu pesanan milikku. Karena itu toko milikku. Makanya, ku bilang kamu tuh siapa? Apa? Sebagai pemilik toko, kalau aku tidak mau menjual baju padamu, memangnya ada masalah? Mata Karen kian membesar. Ucapan barusan, pemilik JL Shop adalah Juela. Dasar bodoh. Padahal, sewaktu kecil, dia sering membuatkan baju boneka untuk Karen. Tetapi anak itu sama sekali tidak menyadarinya. Kakak, baju bonekanya bagus banget. Aku juga mau pakai. Kakak belum bisa buat ukuran besar. Kalau begitu nanti saja. Kalau nanti sudah bisa buatkan untukku juga ya. Iya. Kakak memang yang terbaik. Menyadari betapa tidak berartinya kenangan keluarga yang hanya diingat oleh dirinya sendiri, Juela berbalik pergi tanpa suara. Bagaimana ya? Lalu seolah baru ingat sesuatu, pandangannya kembali tertuju pada Mantis. Lebih tepatnya, pada gelang sihir yang mengikat tubuh pria itu. Aku lupa minta diajari cara melepasnya oleh Camilla. Itu, nanti bakal kuambil lagi. Juela melangkah pergi meninggalkan tempat itu dengan santai. Langkah kakinya terlihat jauh lebih ringan dari biasanya. Dan itu jelas bukan sekedar perasaan saja. Sementara keempat orang itu hanya bisa menatap sosok Juela yang kian menjauh dengan pandangan kosong.